Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan tasawuf. Pengertian tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud menjauhi dunia. Tahapan-tahapan tasawuf. 1. Syariat. Istilah syariat dirumuskan definisinya oleh Syekh Abu Bakar Al-Ma'ruf dengan mengatakan syariat adalah suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah dan larangannya yang telah dilarang olehnya. Kemudian Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW yang telah diterapkan oleh ulama melalui sumber Anas Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan cara istirahat, yaitu hukum-hukum yang telah diterangkan dalam ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. 2. Tarekat. Tarekat adalah suatu ilmu yang mengkaji kaitannya pengalaman zikir kepada Allah dengan praktek dalam beribadah setiap waktu yang telah ditentukan. Tarekat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu amaliyah dan perkumpulan atau organisasi. Sisi amaliyah merupakan latihan kejiwaan atau kerohanian, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun secara bersama-sama dengan melalui aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Meskipun kedua istilah ini ada segi perbedaannya. Latihan kerohanian itu sering juga disebut suluk. Maka tarekat dan suluk adalah sama bila dilihat dari sisi amalannya atau prakteknya. Tetapi kalau dilihat dari sisi organisasinya atau perkumpulannya, tentu saja pengertian tarekat dan suluk tidak sama. 3. Hakikat. Hakikat adalah kepastian yang benar dan kebenaran yang pasti tentang Allah atau tauhid. Perkataan hakikat dalam Islam tasawuf ialah esensi atau pangkal dari semua alam yang maujud bagi yang gaib ataupun yang syahadah. Ada kalanya ilmu tasawuf dipanggil juga ilmu hakikat. Ini karena hakikat manusia itu yang sebenarnya adalah rohnya. Yang menjadikan manusia itu hidup dan berfungsi adalah rohnya. Yang menjadikan mereka mukallaf disebabkan adanya roh. Roh itu tidak mati sewaktu jasad manusia mati, cuma ia berpindah ke alam barzah dan terus ke akhirat. 4. Ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu, irfan dan ma'rifah yang artinya mengetahui atau pengalaman. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifah di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai suatu maqam dalam tasawuf. Tidak semua orang yang menuntut ajaran tasawuf dapat sampai kepada tingkatan ma'rifah. Karena itu, sufi yang sudah mendapatkan ma'rifah memiliki tanda-tanda antara lain. Yang pertama, selalu memancar cahaya ma'rifah padanya dalam segala sikap dan perilakunya. Yang kedua, tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta yang belum bersifat nyata. Yang ketiga, tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Macam-macam makrifat. Pertama, makrifat ta'limiyat. Makrifat ya'li ilmiyat merupakan istilah lain makrifat yang dilontarkan oleh Al-Ghazali 25. Dapat didefinisikan sebagai makrifat yang dihasilkan dalam usaha memperoleh ilmu. Ta'ilmiyat berasal dari kata ta'lama, yuta'ilmu ilman ta'ilmiyatan, yang berarti mencari pengetahuan atau dalam arti lain memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang sedang mencari ilmu disebut muta'alim. Oleh karena itu makrifat ta'limiyat yaitu berjalan untuk mengenal Allah dari jalan yang biasa. Makrifat laduniyah yaitu makrifat yang langsung dibukakan oleh Tuhan dengan keadaan kasaf.
mengenal kepadanya, jalannya langsung dari atas dengan menyaksikan zat yang suci, kemudian turun dengan melihat sifat-sifatnya, kemudian kembali bergantung kepada nama-namanya. Ibnu Athaillah memberi istilah lain terhadap makrifat laduniyah dengan sebutan makrifat orang mahjub. Makrifat orang majdzub yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah merupakan sebuah ilmu yang diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada manusia yang ada di sisi kesamaannya dengan makrifat laduniyah. What a wonderful